Untuk dasar kajian kita pagi ini kita baca surat An-Nur, cahaya. Ada Masjid An-Nur tu dibuat lo payung serupa di Madinah, lama naku se payung tu nampak dah. Ya kan? Ya ada Masjid An-Nur kamaru kayo. Antah sebabnya ndak yaleh. Ya kan? Di Madinah tu lah salamuan ndak ada manaku. Itu yang paling tahu tentu orang yang mencairkan dana, ya kan? Ini bapak, iko kelebihan nagari awak cik pak. Payo kumbuh koto suliki koto nampe di tepi buki kasuwuk koto nanggadang. Baa kolah lain nagari awak kini makin diubek makin sakit tawa terserak biso nandatang dokter mau bek ladamam puluk. Mudah-mudahan kita tidak terlibat itu. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula id sami'tumuhu dhanna. Sekiranya kalaulah kamu orang-orang mukmin itu berbaik sangka saja kepada orang mukmin dan mukminat, dan mereka berkata wa qalu hadza ifkum mubin. Jadi artinya maksud ayat ini, kalau ada berita-berita yang miring, awak orang mukmin berbaik sangko saja dulu. Kenapa? Kita selidiki dulu. Mungkin juga apa yang dikatakan orang itu adalah fitnahan. Laula ja'u, kalau sesuatu yang diisukan itu benar dan kita berani bertanggung jawab, maka tidak bisa tutur mulut kita sendiri yang diterima, tetapi harus ada saksi 4 orang. Arba'ati syuhada. Fa idh lam ya'tu bisyuhada. Kalau orang itu tidak dapat mendatangkan saksi 4 orang, fa ulaika indallahi humul kadzibun. Sesuatu yang dituduhkan itu merupakan suatu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di kampung awak di Minang, Pak, namanya luanta, berita yang tidak jelas sudah disebarluaskan. Itu kerap kali ditulis di surat kabar, Pak. Jadi apa yang dilarang Allah itu kerap kali dilakukan oleh manusia. Misalnya Pak, ada orang tadanga kareseh peseh di awak kabazina, ya kan? Awak takui ampe puluh rumah ke barat, ampe puluh rumah ke timur, ampe puluh rumah ke utara, ampe puluh rumah ke selatan. Kalau dibiarkan saja maksiat itu, kita kena getahnya, ya kan? Jadi kita ingin menggagalkan ini, harus dicari saksi ampe orang loh Pak. Tara gua mencarinya lah sudah. Ini para jemaah yang terhormat Bapak. Jadi tidak mudah menuduhkan sesuatu kepada seseorang. Nama orang itu di dalam Islam sangat dipelihara oleh Allah. Ya kan? Kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah? Apa sebabnya? Jadi ini ada asbabun nuzulnya. Ada satu peperangan di zaman Rasulullah. Ibu-ibu kan tidak pernah terlibat perang ini. Jadi dia ingin pula berperang, ibu-ibu ini menunjuknya, ya Rasulullah, salamoko kami di rumah saja membuat kue sarabi, membuat lamang, membuat onde-onde, membuat kue talam, membuat tumbang. Lihat kena di ibu tumbang dari ya
dari ubi peranci atau ubi kayu, dia buih ditumbuk, dia gih karambi, atau tumbang namanya. Kalau orang banyak perangai itu tumbuang namanya. Ini kaum muslimin. Ketik saya bedanya. Tampai padi lumbuang, tampai nasi lambuang. Di seketik beda. Kaum muslimin, kata Rasulullah, ditarik ke tari sambah ditimbang maklum kato dititik usah berubah diragi jan binaso. Sambah jo titah tagambah dalam adek disimpan jo limbago. Mananga rundiang ibu-ibu nan katangah. Bak padi boneh satangkai, bak kayu tarikh samato, indak bacampu jo pangubah. Jo tangan suuk ambo ganggam, jo jari manih dipunjuangi. Sampai diletak dalam hati, disimpan dalam batang tubuh, dikunci dalam sanubari. Kok lai umur sama panjang, kok hayat di kandungan badan, nindak kalupo ambo rasonyo. Tapi samantang pumba itu namanya duduk dalam adat sesuai mangko takana sauku mangko bawa batolan mangko orang bajalan mu pakai mangko orang bakato. Kalau kiro-kiro jo baso Minang, acu itu jawab Rasulullah. Kok jo baso Minang? Rasulullah tu ndak baso Minang. Musyawarah kami dulu dengan para sahabat, apakah ibu-ibu boleh ikut perang atau tidak? Itu kesimpulan pepatah tadi. Ya kan? Coba ulang balik nanti maco tu. Dah dapat tak? Dah dapat dah simak saya lah. Nama musaji awak kolah rancak Al-Falah Darul Muttaqin. Mudah-mudahan jamaahnya sadonyo Al-Falah merebut kemenangan. Karena apa? Karena kehidupannya didasari dengan takwa. Amin. Ya Rabbal. Ya tidak dapat ya. Kaum muslimin para jemaah, rupanya boleh ayat kapan bolu. Bakumpul kata je mau pakai sayo mangko menjadi sauku mangko bawa. Kata Rasulullah, ibu-ibu boleh ibu-ibu ikut perang. Tapi ada syaratnya. Syaratnya Rasulullah, pertama tak boleh banyak kecil. Bahasa dalam peperangan tu bahasa khusus. Bisa bahasa baru, bisa bahasa buruang, bisa bahasa cacak. Bisa bahasa binatang lain yang tidak dimengerti oleh musuh. Abang mangko itu syaratnya ke ibu-ibu tu. Ibu-ibu ko banyak bercelalek di bibi ya Pak. Di mah duduk di mah ngecek. Ya kan sembarang saya ngecek tu. Pindah siko do ibu-ibu tempat lain. Munculnya tu banyak cop peluru Rambo. Bisa ndak ibu-ibu ndak banyak berkata-kata berbicara kata Rasulullah. Insya-Allah ya Rasul. Yang kedua, tidak boleh pakai perhiasan. Induk-induk kau pak, lapan nuah galang di tangannya, kakinya pasang. Acu itu nanya memakai ibu-ibu. Iya kan? Tak boleh pakai perhiasan kata Nabi. Ya jadi ya Rasulullah. Jadi dapat izinlah ibu-ibu ikut berperang, iya kan? Karena jihad fisabilillah ini besar pahalanya. Hidup atau mati pahalanya besar. Kalau mati syahid. Kalau hidup meraih kemenangan yang tidak tertara. Ya kan? Dicatat oleh sejarah itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, dalam peperangan ko Allah menolong menang orang Islam. Berkumpul-kumpullah orang Islam ini membaca salawat dan zikir kepada Allah. Sadang serupa itu Ibu Aisyah itu istri Nabi napa? Kalau dibaso namono karapiat panja. Namono karapiat panja. Muka gak pucet. Kata Nabi, kaluang amboti hilang ya Rasulullah. Nabi ketawa. Kenapa engkau ketawa ya Rasulullah? Patang awak sudah rapi, tidak boleh membawa perhiasan pai parang.
Maaf ya Rasulullah, ambo ndak satu rapi itu do. Jadi awak kalau ndak satu pak, iya kan, ikut isen alah ado, iya kan, jangan menunci di belakang. Lain terang ada pak tu, iya kan. Kau diundang orang rapi ndak datang, dah selesai rapi beko lah di, namanya di notulen rapi itu lah di sepakati itu tu, awak menunja di belakang, iya kan. Tak boleh. Nah, tapi Ibu Aisyah tak begitu doh. Cuma nyo lu ndak satu rapi tu tabao de nyo kaluang pai barang. Kata Rasulullah cari salah lain. Ambola tiah kata Nabi. Jadi nyo carilah di Ibu Aisyah kaluang tu. Lama pak. Alhamdulillah barang kapunyo liau jo basuo balik. Tapi hari sudah berangsur sore matahari hampir terbenam. Ya kan? Beliau balik ke tempat tadi, Rasulullah je orang Islam na lain tak boleh. Entah lupa Rasulullah ku isterinya sedang mencari kaluang. Itu Allah yang paling tahu. Kerana hari lah malamnya takui pulang lai, hanya tagaan kemah. Masuklah Ibu Aisyah aku ke dalam kemah. Tengah malam, lalu seorang pemuda masih murid Rasulullah namanya Safwan bin Mu'attal, ya kan, nampak di kemah di dalam hidui lentera. Itu kan ada pak lentera, lampu yang bisa dijinjing untuk kita pergi berjalan, penerangan jalan. Sebelum ada senter lentera namanya. Kalau batu ko lentera jo, nang kana pak lentera ko nan tak melihat lec. Assalamualaikum kecik Safwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taulah Safwan orang nak menjawab salam ko padusi kerana suaranya alui. Jadi padusi ko sakalo alui pak, suaranya alui, tangannya alui, jarinya alui serupa jari lawa. Sepatunya paling tinggi nomor 38. Mangkonya inyo harus kita elus jangan nampak kasari. Ya kan? Padusi ko sakalo alui, perasaannya juga alui pak. Cubalah pak sabarek-barek karajo, nyo beranak, anaknya ketek sedang arek menyusu. Kecik pak kayaknya. Bu, boy anak udah gal kopi setengah ya, atau ada dispenser. Boy salah seorang ada kopi luak, ada kopi ginseng. Anak menangis. Jadi perasaannya tu alui pak. Nyo sayang kanaknya nak menangis dari apa nang kausan. Jadi kan karena nyo menimbang jo perasaannya alui. Kalau awak laki-laki ko menimbang jo utak pak. Ya kan? Jadi apa kalau berjalannya orang rumah, barana kerancak orang rumah apa tu, nampak orang rancak jeli apa, tamanuangnya jeli. Ikan perasaan kurang dah pak. Berjalan je ini nampak berusi lain rancak, akan kurang perasaan tu. Ya kan? Ini apa ini. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat. Sia di dalam ambo Ummul Mukminin istri Rasulullah takajui Safwan bangko ibu tinggal. Terjadilah dialog pendek, ya kan, cerita kalung hilang tadi. Apa kata Safwan? Ambo ado membawa kudo ko buah. Mungkin dek Rasulullah lah takana kini ko. Ambo kapai ke Madinah. Kalau ibu ingin pulang sama jambo, naiklah ke teh kudo ko. Ambo berjalan di bawah, turunkan pasang cadar ibu. Awak takui ko adolo fitnah, adolo segala macam muncung karena hari malam. Ibu Aisyah ko kalau untuk naik kudo tu pak, tu ndak sulit dia. Sebablah dilatih de Abu Bakar. Ya kan? Dalam Islam kan 3 olahraganya. Memanah, naik kudo, berenang. Tapi berenang tu jangan dinang kariang. Ini apa-apa yang kamu ini. Ya kan? Tu.
Jadi untuk melompat naik ke punggung kuda itu beliau salto aja. Sama je reklame rokok Marlboro tu. Sakali jumplitan beliau duduk di atas punggung kuda tu. Dia laulah kuda ke dia Safwan. Safwan berjalan sendak mengecek sepatah kata je. Aniang tu. Hari ke menjelang subuh tibalah di Madinah. Ternyata bapak-bapak apa yang dikhawatirkan Safwan ko iyo je jadinya. Nampaklah dek ketua kaum munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nama orang Ja'ba Abdullah. Nya Islam tapi munafik. Ba orang munafik tu Ustaz. Ya kan? Kalau kecil Nabi tiga tandanya. Idza haddasa kadzaba. Kalau mengecek bohong setaruh. Ya kan? Tak ada nambana. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mukia panjang sendak ciek jo nanya tapi. Wa idza tumina khana, apabila diamanahi, dipercayai, khianat. Kalau dalam bahasa Minang banyak Pak. Orang munafik itu panu kawan sair yang pangguntiang dalam lipatan, pamanciang dalam belango. Orang ke sungai manciangnya ke dalam belango. Itu orang munafik. Tunjuk lurui kelingkiang bakai. Siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Apa calik selah tu. Kalau mau itu kawan apa tandonya munafik. Kalau dibawa ke kayu, kayunya kayu tibarau. Beliau dari Sungai Jambu tadi. Ambo mengaji ke Sungai Jambu tu Pak kan naik. Di tepi-tepi jalan tu banyak tibarau. Lihat kan ada Pak. Itu gak gadang dari pimpiang. Apa tibarau tu? Iduk tibarau berumpun-rumpun, batangnya berueh-rueh, badaun panjang bakal lupa. Kok dicaliak dari Jawa seroman bana jo bantu tabu. Dikunya haram kok barai raso amba indak menantu pengicuh gadang mo kironya. Masuk ketek sebantu jaguang di silau indak berbuah. Bungo sahale indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian capek terbuka rasionya. Kok barambuy angin kemudian tibarau lamadok mudia berkisah angin kailie inyo lamadok ilie pulo. Kate hiyo ke bawah hiyo anggu hiyo geliang hiyo aji hiyo korupsi hiyo. Itu munafik tu. Musuh dalam saling. Ya kan? Kata Abdullah bin Ubay ko, ikolah babayonyo kalau awak jauh tuonya dari bini. Nyo cari nan samo gadang jo inyo. Dima kolah lalok tadi malam. Urang pai parangnya pai pacaran. Barakato barapatah kato tu Pak. Kalau dia pun ndak barana hurufnya tu. Tapi bahayanya ndak tanggung-tanggung. Nan mengecek ko tokoh. Abdullah Ubay itu Pak, orang yang suko joinyo, sangat sagan joinyo. Maka kabar berita yang seperti itu samo jo musang menangkuk siang. Bateba bulu dalam kampung. Ya kan? Sebentar tersiar berita itu seantero kota Madinah. Ibu Aisyah tidak keluar Pak. Malunya. Rasulullah Pak. Rasulullah bapak-bapak diam sedulu. Beberapa kemudian mungkin dapat hidayah beliau dari Allah. Beliau datang ke rumah Umar bin Khattab. Bang, kau ndak ke rumah Abu Bakar, kau mintu? Ya kan? Sahabat merangkap mertua. Kejadiannya di anak Abu Bakar. Kau ndak Umar kau mintu yo, tapi ndak di anaknya. Ya kan? Tiba di rumah Umar, Mar, kamu dengar enggak berita mengenai istri saya dengan Safwan? Lai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Kata Umar, no comment. Rasulullah, saya minta maaf ya.
Selaku kita bersahabat, ini wajar saja yang kau sampaikan kepada saya. Lulu nan mani hendak dilulu seorang, nan pai hendak diluahan seorang. Kita saling membantu, saling mendukung, dan saling bertukar pendapat. Tapi engkau Rasul ya Rasulullah. Ambo yakin Allah kamagih kabar ke engkau bana atau ndak bananya beritakan. Kita tunggu ya Rasulullah. Itu nan sahabat pak. Nyo dinginan perasaan awak. Kalau nyo ange-angean awak pak tu sama je tukang sate, memang ngipe je. Tapi di tukang sate nanyo kipe dagiang pak. Tambah lama di kipe, tambah lama dagiang. Tapi kalau tukang kipe madu-adu orang, itu pacar rumah tangga orang. Iyo tu Rasulullah, engkau kalah gae Ibu Aisyah kau mudo. Itu tukang kipe. Ya kan? Saya yakin ayat akan turun, kata Umar bin Khattab. Kironyo iyo pak, turunlah surah Nur ayat 2 balik. Kalau ada berita-berita miring ko, jangan kita tampuang sedulu. Ditungkuian, ditilantangan, diselidiki. Setelah turun ayat ini, Rasulullah menemui istrinya ke dalam kamar. Ya Humairah. Jadi Ibu Aisyah itu dipanggil ndak Aisyah dari Rasulullah tu Pak, Humairah. Beliau cantik, mukanya putih kemerah-merahan, ndak pakai bada afon gitu dah. Atau Ibu Aisyah cantik kemerah-merahan. Jadi dipanggil oleh Rasul ya Humairah. Apa-apa anang kece ibu ke Pak? Atau apa membo ibu Pak? Yayang. Kalau Hindu ambo kaya ambo Pak. Bauan indak, bauda indak. Kalau lah masak nasi tu, oi, makalah itu. Oi sih. Indak bauda hanya banyak nak cerita tuang kecil leo ambo. Indak bauda biar. Aduh. Tapi bahagianya Pak, 9 anak. Orang kini bapapi, bamami, bapapa, bamama, anikah di bawah Ka'bah sambil umrah 3 bulan cerai. Karena tidak mendalami filosofi rumah tangga. Aisyah, jangan berkurung dalam kamar. Itulah kalau cara jawabnya, kalau namanya dipanggil. Engkau sudah dibela oleh Allah, engkau tidak salah. Tapi kaum muslimin, beliau sudah terlanjur tercemar. Mangko Rasulullah pai namanya baso piamannya klarifikasi. Pai beliau jo Umar bin Khattab ko, ya kan? Baso Islamnya tabayun. Tiba di rumah Abdullah bin Ubay, nyode orang Islam tu baca salam Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maliuk-liuk suara Abdullah bin Ubay tu Pak. Bantu kayu bana. Naiklah Rasulullah cik, langsungnya buat jus pinang. Ya kan? Nyoka tangan kue. Minumlah Rasulullah cik. Tak ada bapak-bapak kaum muslimin nampaknya ini orang seperti orang jahit. Tak ada. Ya kan? Ada. Abdullah, saya mau tanya nih, benar tak engkau melihat istri saya ada apa-apanya dengan Safwan? Iyo. Ya kan? Dia ada saksi kata Nabi. Sebab itu Rasulullah sabantako turun ayat surah An-Nur ayat 2 ni. Ada engkau punya saksi kecil Allah, harus ada saksi sampai orang biar baati syuhada. Kalau saksi yang tidak ada dan bodoh Rasulullah. Kalau kamu tidak bisa memberikan kesaksian, ada saksi 4 orang membantumu, mau tidak kamu bersumpah dengan nama Allah? Mandanga ke bersumpah tu Pak, langsung muka Abdullah bin Ubay kau bantu gani. Puce. Sudah tu nya minta izin ya Rasulullah.
Nyo pai keluar, nyo ambil kudonyo ke dalam kandang, nyo cigin selari dah. Dan jejalik ke belakang, lempar batu, sembunyi tanah. Abah mengko kaji nanambo sampai pagi. Apa mungkin ada nan calon anggota legislatif bagai? Kok jo partai apa? Mo nak tahu. Boleh, pi jangan diburuan partai lain. Lai tenang ada pak tau. Kambangan lapi awak, jangan diguluang lapi orang. Ya kan? Ba acaronya lah awak mengambangan lapi awak. Pi lapi orang jangan diguluang. Berpolitiklah dengan sehat. Kau lah kampir pensiun le satu jo sibuk mengurus orang nang kayu. Panik. Banyak orang situ gini pak. Ya. Nah, kalau lah hampir habis masa jabatan awak berserah diri ke Allah. Jangan satu awak mengurus dia calon nang ketiga. Ini apa ibu. Ya kan? Atau jadi fitnah memfitnah. Nah itu yang berkembang pak. Nanti dilarang agama sih. Ya. Ini, ya kan. Jadi semakin dekat tahun 2024 ini semakin panas. Hati-hati kita yang orang mukmin. Kita lah mati-matian beramal pak. Aturan lalu awak jago salat tahajud. Ini akan habis kalau kita saling memfitnah. Ya kan? Iyyakum wal hasad, jauhkanlah dirimu dari dengki. Fa innal hasada yakulunal hasanah kama takulun narul khataba. Sifat dengki itu akan menghabiskan amal baik seperti kayu masyid dimakan api. Kalau kayu masyid dimakan api lah, jadi baronya. Baro tu jadi abu. Abu kok ditabangan angin. Lihat doja wakehnya. Garam habis sambal nak lama arang tandeh basi binaso talambek mengadang lambek mata suri kabarehnya tak namuh dikatuan lontong alun jadi dikatuan nasi alah luya. Sia-sia kita beramal kalau kita saling mendengki. Dan fitnah itu bisa berbalik ke tukang fitnah. Yo tu kita lihat surah Yusuf lah. Surah Yusuf basuwa sekali pak. Yusuf surah yang ketiga wale. Nabi Yusuf ko pak badun sana tiga wale piduoin dua. Ya kan? Nyo berdua saja Benyamin namanya. Atau kakaknya lain duanya. Anan bini Nabi Yakub nang kedua ko pak pembantunya. Jadi apa ko kalau kena hati ke pembantu nikahi. Jam berzina saya. Kecil ke ibu jadi jale. Terang ada pak tau. Ya kan? Ya kan? Ada suri nang kita oleh ragi nang kita tiru. Nabi Yakub nikah dengan pembantunya. Lah ya nak berdua Yusuf cik Nyamin cik. Ya kan? Para jamaah ternyata yang ditakdirkan oleh Allah akan jadi rasul adalah anak beliau Yusuf. Suatu kali bermimpilah Yusuf ko. Mimpi konya sampean kayahnya. Ya kan? Ai si mimpinya. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ambo mimpi ya. Cik bulan, cik matahari, sabaleh bintang, sujud kambo ya. Apa takwilnya? Jadi Nabi Yakub dan Nabi Yusuf salah satu mukjizatnya menakwilkan mimpi. Awak jangan satu lupa, awak tak Nabi Yakub. Orang awak kan hebat loh menakwil mimpi ku kadang-kadang pak. Kalau bermimpi di gigi ular atau pak, itu tanda kau lelaki je. Kalau orang gaib lah umur 90 mimpi gigi ular, yo kau lelaki nya. Tagak sendak taluk lah sembahyang di kursi. Ini apa-apa ini. Tak mungkin. Apa kata Nabi Yakub? Hati-hati anak.
Mimpimu itu artinya sekian kamu bersaudara ini yang akan jadi nabi kamu, yang akan jadi raja nanti kamu. Tapi kalau tahu kakakmu yang lain, ya kan, dia akan apa ini? Kurang senang hatinya. La taksus ru'yaka ala ikhwatika, jangan dikecewakan ke saudara engkau. Fayakidu laka kaida. Inna syaitan lil insan aduwwum mubin. Dia akan diganggu oleh setan. Setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Tah ba aja caranya Pak tahu jo udah-udahnya kok. Ku ado lu entah mungkin di balik pintu magi kaban, ya kan? Kata kakaknya ko Yolanda adil lah ya awak. Masuk si Yusuf adik awak nang ketek inyo nang kajadi raja. Ayah awak ko dalalim mubin sasek macam. Kecik na lain uqtulu Yusuf. Mudah tu nyoda. Bah bunuh si Yusuf tu. Supaya kita nan saindu setinggal. Jo adik-adiknya tu bunuh. Ah ini Pak. Jadi anak Nabi pun tak merasa senang beradik kakak. Apalagi ya awak. Ini diberikan Allah untuk contoh. Ya. Nang kecil na lain, deknya lain banyak Pak Sabaleh. Kejam bana awak kalau dibunuh dah. Tu dipangan, masuk saya ke sumur. Nyota banam dalam lama-lama mati je macam pindah darah je. Katanya ke ayahnya nyobujuk ayahnya. Ya, si Yusuf ke di rumah saya ndak ada olahraga, ndak jalan darahnya. Kami bawanya baburu yo ya. Jawab Nabi Yakub jalan nak. Yusuf ko lama dari kalian. Nyo ndak kuat lari, beko nyo kajanya di serigala. Ya, kami peliharonyo ya. Pitaru hendak ke baunian pasan ndak ke baturui. Ndak ke kami sio-sio na dia kami dah ya. Dek lama otak tukang ganduh ketek batuka janang gadang mulut manih kucindan murah pandai batanam tabu di bibir. Ya kan? Baraka rancaknya baso awak tu Pak. Ya kan? Kalau ndak apa undang bos sekali-sekali apa lupa saya baso tu. Ya kan? Pak lah ngecek saya itu. Ke mana je? Ndak tegana baso awak je. Kaum muslimin tabau adiknya tu. Nyo tangan ni dah lupa 2 kali seorang. Sabaleh kali 2 orang. Lah sambuk Yusuf tu nyo kabik nyo masukan ke dalam sumur. Tapi apa kata Allah kepada Yusuf ini? Jangan cemas Yusuf. Di dalam sumur ini ada batu berbentuk kursi yang saya sediakan. Airnya hanya sampai lehermu. Jadi kamu aman di dalam. Suatu saat nanti kamu akan keluar. Ini tidak akan lama. Dan engkau dibawa oleh pedagang ke Mesir. Nanti kamu setelah berhasil, saya akan pertemukan kamu lagi dengan kakak-kakakmu yang jahat itu. Tapi mereka telah lupa kepadamu. Jadi dunia aku skenario Allah Pak. Jadi kalau ada awak jadi korban-korban apa Pak, itu Allah mentakdirkan sabar saja. Iya kan? Awak lah panik-panik mencari bini, rencak nyolarian orang. Sabar saja. Iya kan? Jangan heboh lah awak mencari bini lari tu. Tukar saja. Iya kan? Lapainya sudah nyoba nama dianya masuk air, lalu pedagang nyo kekurangan air, ya kan? Nyoba embe kesinan tali pengabek Yusuf tadi tinggal ujungnya dia teh, nyok kabe embe nyo masuk ke dalam semua. Yusuf bergantung ke tali itu sekali, bari mana air gue aja. Tiba di luar, ya busyra hazal gulam. Anak sia sarancak kau kah? Tapi sambuk-sambuk kena tangan nampak.
Anan terjadi tadi nak kecek pedagang tu. Ambo dipukul dek kakak ambo pak. Tunyo masuk semua kau ni. Bawalah ambo pak, kama kapak bawa. Tiba di pasar kau jual ambo ke pasar budak. Dia entam pulang bar, we kunyo bunuh ambo di kakak ambo lah. Ada masuklah dek pedagang tadi ke dalam karuang, dia giasa dalam hiduang, dekat hiduangnya ko lubang untuk bernapas. Ya kan? Nyo sandang sama-sama. Kira nampak dek kakaknya tu. Itu adik kami je, bawalah je. Kami tak perunoinya lai. Tapi jual bali je. Hanya jual pak. Ya orang lah dia mana kakaknya tu. Ya jual. Ya kan? Tiba di pasar dek Yusuf ko ganteng pak. Barabui orang menawar di pasar budak tu. Barabuinya membeli mahal, tak membeli murah. Ternyata yang mendapat adalah Perdana Menteri. Namanya Kitfir. Nyo tak punya anak di rumah. Lah bertahun-tahun sudah nikah, tak punya anak. Hanya balik tiba di rumah keciknya ke bininya. Dia nama dia bininya ke Zulekha. Kita dapat anak tadi di pasar di Bali. Peliharolah nyo jadi anak angke awak je. Cuma masalahnya Pak, Yusuf tu sampai tahun muda umurnya dari mandangkeknya Zulekha tu. Sampai tahun jaraknya. Ya kan? 10 tahun kemudian Yusuf umur sawaleh, 10 tahun kemudian lah berapa umurnya? 21. Umur ibu tu 25. Berubah cintanya. Tak cinta ke anak, dah cinta ke laki-laki. Yusuf, hatiku dalam hatimu. Nang kecik mandai angkeknya kok. Lain tak otak ustaz tu, ambo baca ayatnya. Nyo Al-Quran ngama pak, tak main-main kau dah. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulekha itu dalam cintonya ke Yusuf. Yusuf apa? Yusuf kau orang atau malaikat? Orang. Wa hamma biha. Mandai angkeknya tu tak tanggung lo rancaknya dah pak. Nyo baleh cinta tu de Yusuf. Kalau mangko ya ndak jadi. Tapi terjadikah perselingkuhan, perzinaan? Tidak. Yusuf konyo ingin di Allah. Yusuf, angka jadi nabi atau jadi kucing air je. Itu bahasa awaknya. Dalam Quran tak ada itu tu. Bahasa awaknya itu. Ya kan? Kamu itu calon rasul. Kawin jo mande hangke ndak ada kalonya lah cara jo lakinya idahnya lah sampai kini nyo istri orang mundur engkau Yusuf. Keciknya ke mande hangke nyo kau bu. Kalau ibu balah dado ambo ka ba perasaan ibu kambo ambo cu itu lo ke ibu. Tapi kau cinta yang salah, cinta terlarang badoso awak bu. Hanya bae ba pantun di Yusuf ko. Pantunnya bahasa Mesir tidak dapat di den. Kita pindah saya ke bahasa Minang. Luruhlah jalan payo kumbuh. Kayu jat timbangan di Tanjung Pati. Kok layati sama sungguh karyang lautan kita nanti kecik Yusuf. Sui pabilo lawi ke karyang yang oje. Laki dan sedang tak di rumahnya dinas luar. Kesempatan dia awak bercinta kecik Zulekha. Yusuf sudah dipelihara Allah, Zulekha masih diganggu setan. Mencaliak galagat nanti elok ko Yusuf lari keluar pak. Rupa Zulekha ko mantan pelari cepat. Ya kan? Dapatlah dinyo pungguang Yusuf ko dari belakang. Pacik. Sadangnya memacik baju tu cabiek. Suaminya tiba. Rupa suami ko lah letak je hatinya pak. Tapi orang tu lapang hati. Bekerja-kerja nak kalian ke pintu mak. Meledak kompor je. Ni kecil kompor meledak. Nah meledak tu kompor Zulekha. Ini bapak-bapak. Ya kan? Adik niatnya tak kesampaian pak. Anan kecilnya ke suaminya maksud bang, abang nyampai jauh-jauh nak. Tiap hari ada ni gaduh no siusui ko. Sabantaku kalau nak tiba abang alai perkosaan adet. Situ pak nyo balik-balikan cerita tu.
Ya kan? Kalau raja ini tidak penuh pertimbangan, Pak, Yusuf akan teraniaya, bisa dihukum mati. Ya kan? Ada anak ketik dalam buayan, Pak. Alun pandai mengecek sebenarnya adalah, tapi ditakdirkan Allah pandai mengecek. Katanya, tuanku, ambo mencari mana kejadian kau? Jangan percaya tuanku, jo bini tuanku. In kana qamisuhu qudda min qubulin. Kalau baju Yusuf robek di dada, berarti dia yang salah. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Kalau baju Yusuf robek di belakang, fasadaqat wa huwa minal kazibin. Fasad. Nan si Yusuf konan bana istri tuan pendutu. Nyo caliak dek rajo ko, kira baju Yusuf cabiak di punggung. Katanya ke bininya, wastaghfiri li zambiki. Capeklah minta ampun dia. Innaki kunti minal khatiin. Menurut saya engkau yang salah. Kan hebat rajonya tu, Pak. Ndaknya bela bininya dah. Jadi apa kok jadi rajo kalau salah bini apa? Jangan apa patagaan yo. Liter enggak Pak tu. Kalau salah yo salah, Pak. Tapi Yusuf nak membela ayah. Indah ibu senang salah do ya. Ambo salah je. Kalau cinta ibu ku indah ambo tarimo, tu ndak jadi masalah. Jadi ambo salah ya, minta maaf ambo kaya. Walaupun kami alun manga-manga hanya sekedar saling mencintai. Supaya aman ya masuk dalam ambo ke penjara. Jadi Yusuf go Pak masuk penjaranya nyo minta. Kalau ambo di luar di rumah jo batamu jo ibu ko. Iya kan? Kalau durian babau jo antimun atau rata antimun ko nyo. Sebab durian ko durinya ndak mau lama tagang panjang saja. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah yang saya muliakan. Masuklah Yusuf ko ke penjara. Anan kecek Perdana Menteri ko kitfir ko. Kita tutui rasio ko ya. Awak tahu berampe sesikonyo. Ambo Yusuf Zoleka anak ketek ko. Rupa ada induk-induk di balik pintu di luar. Induk-induk ko kalau ada cerita kan tak tanah tinyo ndak menyampaikan ke kawannya. Tu induk-induk dikit tinggi ndak sikor. Akhirnya berita ko tersebar juga. Malulah Zulekha, Pak. Zulekha malu lek. Ya kan? Iko bini Perdana Menteri ko yang ndak salah saya. Anak ndak ada, lah dapat anak angket. Kena hati kan anak angket. Ya. Ya kan? Macam-macam salah cerita orang di luar lah. Nan sayangka jadi saito. Nan saito jadi sameternya tambah-tambah bumbunya dia orang. Akhirnya Zulekha ko malu, katanya ke suaminya, dah tangkoi orang ko sado dah. Ambonya pemaluan, udah ke rajo macam. Nang kecek Perdana Menteri ko Pak, yo elok orang. Ndak bisa orang banyak tu dilawan, jo kekerasan. Kini baitulah dinda, kopiti Bali sabali di pembantu amba bahan-bahan samba nalama. Bara orang ibu-ibu nak memfitnah adinda tu undangnya pulang makan. Ndak jo nambayek kita balik. Ya kan? Ibu-ibu ko sudah mempergunjang orang, ayo bawa pai lo pulang makan. Dia ndak bau tak. Nyundang orang makan ke sana pai lo. Ya kan? Rupa makanan ko padeh bapak-bapak ibu. Padeh. Tu mintanya ubek padeh. Ya kan? Buah-buahan nyo agi ada Zulekha ko. Apel tu nyo agi pisau cie. Minhun nasikin. Ya kan? Nyo agi pisau. Masing-masing ibu-ibu tu cie pisau, cie apel. Nah, sikin bahasa Arabnya. Nyo pindah ni orang piaman ke bahasanya sakin. Ni orang piaman ku banyak meniru bahasa Arab. Hayya kecik orang Arab. Wai kecik. Ada orang piaman.
Sadang asyik mengubah apel tadi, Yusuf disuruh keluar. Pakai rancak, dikeluarnya di penjara sebentar, disuruh pakai rancak. Orang gagah namanya Pak Ganteng, dia dia pakai rancak, pakai kira. Bak janggui pulang ke dagu lahnya. Basi baik diringgi. Malintih Yusuf ko di muka ibu-ibu nan sedang memacik pisau tadi. Falamma ra'ainahu, tatkala mata mereka melihat Yusuf, akbarnahu, gadang angok ibu-ibu tu sadonya. Mahaza basyaran, yo manusia sagagago kok. Kau nak manusia kau, illa malakum karim, kau malaikat kau macam. Apisaunya jalan yo, kira ndak apel nanti apa lagi? Tangan, ndak terasa sakit do. Awara gagah Yusuf tu. Putih jarinya ndak terasa sakit do, nya tak panah aja menjelik Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan tangan mereka. Ndak tasai do Pak, potong. Apa kalau main tenis kan ada celana pendek itu namanya sarawa qatta'. Bahasa Arab tu Pak, enggak bahasa Awak. Sarawa qatta'. Cuma ada orang awaknya tu kayo sarawa qatta'. Bahasa Arab tu qata'a, qaf ta'ain. Ya kan? Sadang serupa itu tu jarilah putih, sakit ndak terasa, darahlah keluar. Nyokaju di Zulekha. Bu, ibu alun sampai 5 menit mencari Yusuf, putih jari ibu ndak tahu. Ambo 10 tahun bergaul jadinya. Saganteng kau orang. Cinta kami ndak salah, inyo kena hati lo kambo. Ya kan? Kami tidak ada raun-raun ke tempat nalangang. Ya kan? Tidak ada kami berselingkuh. Cuma bakana nanti bamang ko gunjang ibu menjadi na di luar. Bu, nang katibo sadar ya bu. Nyocali jari lo putih berdarah. Apa itu saya pulang lah. Jadi fitnah bisa babalik ke tukang fitnah. Mangkonya di tahun politik kau jangan fitnah memfitnah awak lain. Mudah-mudahan negari awak kau tetap aman, Islam tetap berjaya. Ambo patuh ke situ ni Pak, 6:30 berhenti lagi. Ya kan orang ke salat suruh, jangan kelamak awak tu ngaji. Ya kan? Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kau ada manfaatnya untuk awak. Amin. Bagi ambo, bagi jemaah sekalian. Bu, kalau ada ambo salah jangan ibu sumpah yang ambo nak. Doa ambo supaya ada ambo duit baru. Banyak undangan nalun Bapak Nuhil ya Bu. Iya kan? Para jemaah kau balik dari Siko ke Jakarta lo lah. Rupa orang Minang kau berserak-serak Pak. Kau ada lah janjang ke bulannya payu ke sini.